Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seger. Saya sedang di pondok di bawah pohon pete. Baru saja hujan 30 menit. Hujannya syahdu, seger, nyaman. Dan akhirnya kita bersemangat untuk ngobrol-ngobrol bareng di vlog ini. Saya tadi di set sebelah sana, lalu saya menoleh, ada tulisan, ya mohon maaf tulisannya anak-anak ini, jangan lihat tulisannya, maknanya yang dilihat. Harap tenang, ada ujian. Banyak tulisan ini di pondok-pondok ketika ujian. Tapi kalau dimaknani dengan lebih dalam lagi, kalau dapat ujian yang tenang. Kalau lagi diuji, tenango. Bahasa Al-Quran, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa yang gak diuji? Siapa yang hidupnya lempeng aja, soge terus gak ada, atau melarat terus 7 turunan, gak ada, gak mungkin. Atau hidupnya seneng terus. Hidup yang seneng terus itu cuma ada di wall Facebook sama IG. Orang itu masang status, masang foto, mesti foto yang seneng. Maka kalau ada orang yang upload di Facebook, di Instagram, fotonya yang seneng-seneng, pakai topi kayak saya begini, kocomotoan ireng, pakai jas dasian, itu orang yang bukan seneng, orang yang sedang menyembunyikan kesulitannya. Jadi saya ini juga sedang menyembunyikan kesulitan saya, teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sopo sih nggak susah? Nggak ada. Yang nggak susah cuma orang gila. Apalagi gilanya kepada Allah. Gendengi pangeran, gilanya gila Allah. Nggak ada susahnya. Orang gila itu yang biasanya datang ke pondok, nggak pernah pakai baju celana pendek, nggak pernah masuk angin, karena nggak dipikir hujannya. Yang dipikir hanya Allah. Mana ada tempo hari podcast di Deddy Corbuzier, tidak ada satupun orang gila yang kena COVID tuh, bayangkan. Jadi yang kena COVID nih yang pura-pura bahagia tadi. Harap tenang, ada ujian. Maknanya kalau sedang diuji, tenango, gitu loh. Kalau sedang diuji, harap tenang. Jangan harap-harap cemas. Harnang, jangan harmas. Harap tenang. Tenang saja. Cicilan bulan ini nggak bisa bayar, tenang saja. Mosok katanya nyolong, nggak mungkin. Nek gak iso nyicil itu, nek gak iso dibayar, jaluk sepuro gitu. Kalau bisa ada uang dibayar, yang nggak boleh itu lari dari cicilan, nggak boleh. Kalau sedang diuji dari istri kita, diuji dari keluarga kita, diuji dari anak kita itu nggak bisa kita pecat. Woi kamu anak, tak pecat. Woi sumpah aku, tak pecat. Kamu bojoku nguji, nyeladu wae, ngomel wae, tak pecat, nggak bisa zaman mencat anak. Betapapun jauhnya kita sebagai orang tua, betapapun nakalnya kita, betapapun mengujinya anak kita, istri kita tidak akan pernah bisa memecat mereka semua. Kalaupun kita ceraikan istri kita, tetap mantan istri, bukan orang lain. Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dadi nek diuji, tenang. Makanya yang dipanggil nang surgane pangeran, yang dipanggil ke surganya Allah itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang yang jiwanya tenang. Bukan hai orang-orang sing pangkatnya tinggi. Bukan orang-orang yang doktor, bukan orang-orang yang profesor, bukan orang-orang yang mobilnya Robicon, Alphard, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang mempunyai ketenangan, betapapun ia diuji oleh Allah, betapapun sengsaranya dia diuji oleh anak cucunya,
betapapun sengsaranya ia diuji oleh gelimangan dunianya, dia tetap tenang. Bagi dia, duit akeh, duit titik gak ngaruh. Bojo cerewet, bojo diem gak ngaruh. Istri cerewet, istri diem gak ngaruh. Suami cerewet, suami pemarah, suami pendiam gak ngaruh. Anak menguji, anak membahagiakan, tidak berpengaruh. Karena dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam hatinya, yang ada hanya Allah. Hatinya penuh dengan Allah, kecintaannya penuh dengan Allah, kekhawatirannya penuh. Kekhawatiran kehilangan Allah, tidak kehilangan yang lain. Makanya tulisan harap tenang ada ujian harap tenang, menurut saya maknanya adalah dalam sekali. Sahabat Amlam yang sangat saya muliakan, tenang. Kalau jenengan gak tenang, kalau antum gak tenang, kalau sahabat Amlam gak tenang, gak akan ada solusi. Tenang saja. Mungkin solusinya tidak hari ini, kita gak bisa mikir, tapi solusi akan Allah turunkan kalau Anda tenang. Makanya sing tenang, ngadepi dunia itu yang tenang, menghadapi dunia itu yang tenang. Ojo kemaruk, ojo kemrungsung. Jangan ingin diraih semua, jangan lantas juga ingin ditinggalkan semua. Makanya tempo hari saya ke Ponorogo beli dawet, namanya dawet jabung. Apa yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh dulu di dawet jabung itu? Kita diberi dawet itu dengan lepeknya, dengan piringnya, tapi tidak boleh mengambil semua. Yang diambil yang ada dawetnya itu hanya ada di mangkoknya, tidak di lepeknya. Filosofi mendalam menurut saya. Dunia ini tidak mungkin kita raih semua. Yang kita ambil, yang bisa kita makan, kita nikmati, kita syukuri. Kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, ajaban li amril mu'min ma an'amallahu li amrin abdin. Sungguh menakjubkan yang terjadi pada seorang hamba jika ketika ia menerima nikmat satu, walaupun dalam tanda kurung, walaupun sesuap nasi, walaupun seteguk air, mulutnya, lisannya mengucap Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Maka fazadalahu fadlun minallah, maka Allah akan tambahkan, limpahkan kenikmatan bagi lisan yang mau mengucapkan Alhamdulillah pada nikmat, walaupun itu seteguk air ataupun sesuap nasi. Sahabat Amlam yang sangat saya muliakan, wisto tak kandani manuto enak-enak. Masalah sebesar apapun gak akan pernah bisa kita selesaikan sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa menyelesaikan. Semakin kita merasa, semakin kau merasa bisa menyelesaikan itu semua, semakin masalah itu tidak akan pernah selesai. Maka jika ada masalah, harap tenang. Nomor satu tuh, harap tenang. Setelah tenang, pasrahkan pada Allah, mintakan solusi pada Allah. Ya Rabbana, doa kita, wahai Tuhan, duhai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, fa innana dhaifun fa antal qawi. Sesungguhnya kami lemah, kami tidak mampu. Engkaulah zat yang maha kuat, engkaulah zat yang maha menyelesaikan, kami tidak mampu menyelesaikan. Begitu adabnya sama Allah. Maka dari itu, ingat sahabat Amlam, semakin Anda merasa bisa menyelesaikan semuanya, semakin semuanya tidak akan selesai. Semakin Anda merasa tenang, tumaknina bersama Allah, maka semakin Allah akan menunjukkan keagungannya dengan menyelesaikan urusan-urusan kita min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita kira. Percayalah pada Allah sahabat Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan anak-anak kita, Allah yang menciptakan dunia dan seisinya ini,
Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang tenang dan pasrahkan hidupnya kepadanya. Saya belum pernah tuh melihat ada kiai, orang alim, dekat dengan Allah, hidupnya sia-sia, enggak. Yang saya lihat adalah kebahagiaan, kesyukuran yang mendalam, ketenangan jiwa. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada, masuklah ke dalam surga. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, maka engkau masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, disumanggakni Allah, melebet suargane Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah ketenangan. Ingat, ada ujian, harap tenang. Harap tenang, ada ujian. Nek enek ujian, nek diuji, tenang. Yang tenang. Karena dalam ketenangan Allah menyelipkan solusi. Terima kasih. Tak tungakno kuwabeh sugih, tak tungakno kuwabeh alim, diterangi oleh cahaya ilmu anak turunnya yang menonton, like, subscribe, dan membagikan siaran ini agar menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Saya yakin Anda bisa melalui semua ritme kesulitan perjalanan kehidupan ini dengan sangat tenang. Doakan kami, saya juga akan mendoakan panjenengan semua. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah min qaulin bila amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.